Waduh, ada kamera CCTV. Diberikan kekuatan untuk selalu berbuat jahat dan selalu diberikan kesempatan untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita dari mulai kita bangun tidur sampai malam hari ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan sahabat usmanya pada hari kiamat. Izinkan kami sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua zikir dan tahlil yang insyaallah akan dipimpin oleh Haji Nurwadin. Yang ketiga sambutan. Yang pertama dari Rois Surya, PCNU Jakarta Timur. Yang kedua dari Ketua Tanfiziyah MJRWJNU Cipayung. Yang keempat Tausiah. Marilah kita meningkat ke acara pertama. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan dan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Haji niyah wa ala kulli sunnatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ulil badriyati sayyidahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu membaca zikir dan tahlil yang akan dipimpin kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nurwadin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala hadratin Mustafa wa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده
bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haq alaiha nadiya wa alaiha namut wa alaiha numat insyaallah min amin. Birahmatika farahim Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa barakatuhu ajma'in. Al-Fatihah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para guru kita, para alim ulama yang terhormat Bapak Kiai Haji Sohibul Rais, yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Haji Suparman, yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Haji Abdul Rahim, yang saya hormati sahabat saya Kiai Ahmad Zahari selaku Syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Jakarta Timur, yang semuanya orang tua saya Bapak Jatuh Sudana selaku wakil ketua dan vizia PCMU Jakarta Timur, yang saya hormati Al-Mukarram Mukarram ketua PPC Cipayung Bapak Hasim Masjid, para pengurus PPC Cipayung, para pengurus ranting se-Kecamatan Cipayung, bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah malam hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Allah gerakan hati dan langkah kita menuju masjid ini dalam rangka kita berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam acara Ijtima Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cipayung. Mudah-mudahan hadirnya baru Bapak sekalian selain silaturahmi ini dicatat sebagai satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa kebaikan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar keluarga dan sahabatnya. Semoga kita, keluarga kita semua kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para bapak sekalian, saya mewakili pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Jakarta Timur menyampaikan salam permohonan maaf dari pengurus wilayah DKI Jakarta, juga ketua Tanfis DKI Jakarta Timur Bapak Fatona, yang malam hari ini beliau tidak halangan hadir karena ada acara di luar kota. Jadi saya diminta untuk mewakili bersilaturahmi dengan para alim ulama, para pengurus MWC dan ranting se-Kecamatan Cipayung. Mudah-mudahan dalam kesempatan beliau bisa hadir ke tempat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Para bapak guru sekalian, atas nama pengurus cabang ucapkan terima kasih kepada
telah berusaha mensukseskan acara kegiatan Lailatul Ijtima yang merupakan malam ini perdana se-Kota Jakarta Timur. Insya Allah nanti akan bergilir dari kecamatan ke kecamatan hingga 10 kecamatan se-Kota Jakarta Timur. Harapannya apa? Agar apa kebiasaan tradisi-tradisi ulama-ulama kita terus dilanjutkan. Tahlil, zikir, maulid merupakan identitas kita. Inilah yang membedakan Islam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Islam-Islam yang lain. Zikir, tahlil, identitas kita nggak usah malu. Maka perlu dikembangkan, teruskan, dilanjutkan, disiarkan. Kalau enggak, suatu bakal hilang. Masjid tiap hari terus bertambah. Mungkin tempat kita ya masih tahlil, ya masih zikir. Tapi kalau di gedung-gedung di walayan Sulai di Wongo, di tempat saya itu perumahan. Kalau habis sholat udah diem aja, kayak orang ngapa. Oke, diem aja. Alasannya zikir itu urusan pribadi masing-masing. Jadi, dari zikir juga pada diem semua. Udah habis itu pulang aja. Lah kita sebagai orang NU harus menanamkan, memberikan pemahaman bahwa zikir itu diam ya boleh, berjamaah lebih bagus. Kata mereka rame-rame belum tentu terima. Kalau rame-rame belum terima, berikutnya dengan kreatifnya tidak kita teruskan, kita siarkan, lama-lama bisa hilang. Andalus yang mengajarkan kita Spanyol. Kalau kita baca sejarah, sedih kita di Spanyol. Jadi sekarang dengan Madrid, Barcelona. Dulu Spanyol negara Islam. Masjidnya nggak tinggal, namanya Cordoba. Kalau di Depok kita bangga punya masjid berubahkan emas. Orang nyewa hibah, nyewa bis, jalan-jalan ke Depok kemana? Ubah emas. Dulu Islam pernah jaya di Spanyol. Masjidnya bukan hanya kubahnya. Dalam-dalam kita, orang tua kita pasti bakal wafat. Siapa yang bakal meneruskan yang mimpin tahlil? Kelihatannya gampang Pak, astagfirullahaladzim gitu, ustaznya nggak datang, ayo pimpin tahlil, nggak ada yang berani. Akhirnya apa? Hilang sedikit. Inilah bagaimana kita pengurus Nahdlatul Ulama ingin terus mensiarkan zikir, tahlil, ratib dengan kegiatan Lailatul Ijtima, ingin menunjukkan inilah identitas kita. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan terus perjuangan kita bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kata saya mohon maaf kalau banyak kekurangan atas nama pengurus, mungkin belum banyak sumbangsihnya buat kegiatan-kegiatan NU baik tingkat ranting maupun kecamatan, karena memang inilah adanya. Yang lain pengurus NU kebanyakan ustaz, kebanyakan kiai, yang pengusaha dikit. Nggak ada repot kadang-kadang kalau ilmu kegiatan ya udah dari kita untuk kita, patungan gitu bagus ya. Iya. Mudah-mudahan dari sedikit dari kita inilah yang menjadi berkah. Dan terakhir kita akan memasuki tahun politik. April kita akan pemilu. Kita sebagai pengurus NU jangan sampai terjebak pada politik semata. Sejarah sudah mengajarkan kita bagaimana kita gara-gara politik yang terlalu fanatik akhirnya pada ribut. Jangan sampai kita pengurus NU sudah diwanti-wanti NU sebagai organisasi tidak berpolitik, netral. Maka jangan coba-coba kita bawa atas nama organisasi mendukung A, mendukung B. Kalau kita sampai mendukung A, mendukung B, nanti kita akan terkotak-kotak antara pengurus dengan pengurus yang lain. Kalau pribadi boleh, tapi jangan sampai bawa organisasi.
Jangan sampai setelah pemilu kita orang NU ribut gara-gara apa? Lain dukungan. Boleh dukung tapi jangan sampai fanatik banget. Karena beda calegnya marah. Apa yang nggak mau salaman, tidak beda caleg doang. Yang jadi caleg bukan kita. Kenapa kita pada marah? Maka silaturahmi terus dijalin walaupun kita akan masuk ke tahun politik, karena kita disatukan oleh akidah kita Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Al-Karam Bapak Haji Syukur Abbas SPDI yang memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya kita harus selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis sehingga kita bisa menjaga akidah kita yaitu sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menikah ke acara selanjutnya yaitu tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Rais Surya Mursyara Nahdlatul Ulama Jakarta Timur kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Zahari. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula ulama lakana nasu kal bahari. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillah rabbil alamin. Shahibul fadilah, para alim, para ulama, ashabul a'izzah wal karim yang saya hormati, pengurus cabang, pengurus MWC, pengurus ranting, pengurus anak ranting Nahdlatul Ulama se-Jakarta Timur. Walaupun yang hadir ya baru 5%, tapi minimal ya se-Jakarta Timur. Para habaib, para alim, para ulama, para sesepuh tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengurus NU itu beruntung sebetulnya. Kenapa beruntung? Karena kalau pengurus NU itu pasti tugasnya adalah menuntun umat. Yang kedua adalah narikin iuran, kemudian yang ketiga wajib bagi pengurus NU. Jadi pengurus NU ini orang alumni pesantren ini harus wajib jadi pengurus NU. Kenapa? Apalagi bukan anaknya kiai, pulang dari pesantren, bukan anaknya kiai, nggak punya masjid, nggak punya pesantren, lewat pengurus NU itu nanti bisa bikin masjid, bisa bikin madrasah, bisa bikin pesantren. Kenapa? Enak, ada organisasinya. Jadi pengurus NU itu menurut saya ini bukan anaknya kiai, kebetulan. Karena kalau tinggalnya di kampung saya itu pesantrennya sudah besar. Jakarta, termasuk Kang Said Akil itu, Akil Sirot itu pernah ngomong sama saya, nama saya Ri, kan tetangga rumahnya Dempel, nggak jauh. Saya kalau di Kempek, Cirebon, dari Kang Said,
kira-kira saya jadi apa ya? Ya paling jadi Rois MBC aja udah bagus. Bilang ada dia bagus kalau MBC, paling saya Rois Surya Ranting katanya apa? Karena apa? Ada kakaknya, ada yang lain-lainnya. Begitu merantau di Jakarta jadi pengurus PB apa? Padahal pesantrennya 25 hektar. Kalau jadi kiai di sana gampang. Cuma kelihatannya kalau di kampung paling jadi Rois Surya Ranting. Jadi harus merantau apa? Jadi bapak-bapak ini, saudara-saudara sekalian ini yang kaum santri Ahlussunnah wal Jamaah, berbahagialah menjadi pengurus apa? NU gitu. Dari pengurus NU itu kalau 5M itu diharamkan, justru di NU itu malah diperbolehkan itu 5M itu. Pertama, biasanya membacakan, kemudian yang kedua mengundang, kemudian mendoakan, kemudian habis mendoakan makan-makan, habis makan-makan boleh pulang. Ada makanannya nggak Pak Haji? Ada. Biasanya nanti habis doa kan langsung makan-makan. Habis makan-makan terus apa? Boleh. Ada orang Jawa kan? Jadi itu selalu saya membayangkan begini. Andaikan tahlil itu dibid'ahkan, nikah hari itu dibid'ahkan, gitu. Andaikan ini terjadi, berarti pengangguran ustaz semakin banyak. Karena apa? Maulid Nabi bid'ah, istighosah bid'ah, terus ngurus jenazah tahlil bid'ah, lalu sampai yang bisa tahlil mau ngapain itu? Karena nganggur semua, kan pendapatan bisa kurang itu 40 sampai 70%. Gitu. Itu di samping seperti itu, dan syiar Islam dan yang sudah dirintis oleh para alim, para ulama, kita akan bisa pudar. Ada 24 negara Islam itu, yang 20 udah hancur semua. Sudah hancur semua. Karena apa? Di sana diajarkan Islam hanya teks. Islam hanya sekedar haram dan halal, benar dan salah. Budaya lokalnya, kearifan lokalnya tidak diangkat. Maka ketika konflik terjadi, kepentingan politik, kepentingan perbedaan mazhab, perbedaan aliran, maka terjadi peperangan dan langsung habis. Irak sampai sekarang belum selesai. Libya yang dulu hebat sekarang hancur. Terakhir ini adalah Syria, Suriah. Itu yang granat membaca Bismillah, yang bohong membaca Assalamualaikum. Ini malaikat aja bingung itu yang benar yang mana. Semuanya Islam. Kenapa? Karena kearifan lokalnya tidak diangkat. Tetapi bayangkan, bangsa Indonesia ini sudah dijajah oleh Belanda 350 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang kiai ustadz nggak ada yang bisa ngomong bahasa Belanda. Jangankan terjajah fisiknya, mentalnya, bahasanya pun juga tidak bisa. Karena apa? Ulama Wali Songo, ulama di Jawa mengangkat kearifan lokal. Dengan apa? Ya dengan bahasa-bahasa yang Jawa pegon itu, biar bahasa Arab tetap alhamdulillah sekehe puji. Iku lillahi kagungan Gusti Allah. Belanda haram, pakai dasi haram, pakai celana haram. Yang pakai celana itu haram. Karena dulu harus pakai sarung. Itu zaman dulu begitu. Untuk apa? Untuk agar kita fanatik kepada negerinya. Waktu itu memang begitu. Nah, itu sudah diperbolehkan sekarang karena sudah bukan zaman penjajahan. Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih NU itu? Kiprahnya, pijakan dalam orientasi mengajak umat, mengajak masyarakat dan bangsa ini ada 3 sebetulnya. Karena saya buru-buru mau ke Ciganjur ini, mau ada halnya Gus Dur. Teman-teman sudah pada kumpul di sana semua. Yang pertama, Nahdlatul Ulama adalah bergerak dalam bidang Nahdlatul Dakwah. Kelahiran Nahdlatul Ulama adalah esensinya itu adalah Nahdlatul Dakwah. Yang lain belum pada bikin lembaga dakwah. Lembaga dakwah Indonesia belum ada. NU sudah bikin Nahdlatul Dakwah.
pergerakan dakwah. Apa dakwah itu? Yang menciptakan lembaga-lembaga formal maupun lembaga-lembaga non formal. Pesantren yang ditakuti sampai sekarang, kalau tidak ada pesantren udah habis, udah hancur, diadu domba oleh orang-orang luar gitu. Tapi karena ada pesantren, itulah kekuatan. Berapa pesantren itu jumlahnya? Menurut Direktorat Pesantren Departemen Agama, pesantren yang milik NU itu seluruh Indonesia ini tahun 1989 itu berjumlah 7.000 unit, 7.000 pesantren. Tahun 90 meningkat menjadi 10.000 pesantren, dan sekarang tercatat 17.000 pesantren. Masing-masing pesantren minimal, yang masuk dalam direktorat, masing-masing muridnya itu 500 paling sedikit. Paling banyak berapa? Antara 10.000, ada yang 20.000. Coba dihitung, 17.000 kali 500 itu. Nanti hitung dulu, nanti habis dihitung selesai pulang. Ada berapa? Nah ini biasanya kan habis pesantren pulang minimal bikin TPQ, bikin majelis taklim. Itu biangnya, itu induknya. Berarti anak cucunya dihitung masih banyak NU sebetulnya. Cuma di Jakarta ini belum timbul. Kenapa belum timbul? Karena timbulnya udah meninggal. Kenapa kita masih malu-malu mengakui kita orang NU itu? Nahdlatul Dakwah, NU dari dulu gerakannya adalah dakwah. Dakwah itu apa? Ya amar ma'ruf nahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua harus menjadi umat yang terbaik, yang mengajak kebaikan, yang mencegah kemungkaran. Ini Nahdlatul Dakwah. Itu bijakannya itu. Jadi kalau kita orang NU harus paham apa sih NU itu pekerjaannya, yaitu berdakwah. Bikin lembaga, masjid, kalau nggak ada masjid, bikin masjid. Kalau nggak ada TPQ, bikin TPQ. Dakwah hanya bukan sekedar memperingati Maulid Nabi. Dakwah adalah mengajak kebaikan pada setiap orang, mengkanter apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman kita itu. Khawatir nanti kalau orang-orang apa Salafi itu bisa ini. Kalau saya sih nggak terlalu khawatir ya, karena saya ini ngajar di Salafi juga, ngajar tafsir di Muhammadiyah. Ada di Cisalak itu Masjid Muhammadiyah. Nggak tahu itu. Saya padahal mobil saya sudah tulis NU. Ustaz ngajar, saya ngajar tafsir malam Jumat itu Masjid Muhammadiyah di sana. Besok pagi itu di Depen itu, di komplek Depen itu, murid saya celananya cingkrang semua. Nggak ada yang nggak cingkrang. Diskusi, dialog, ini ngaji. Ngajinya apa? Yang pertama saya tafsir Munir, kemudian Bulughul Maram. Itu mereka sering begini, Pak Ustaz, kok uriannya beda ya dengan guru saya, sama-sama hadis Bulughul Maram. Kenapa beda itu? Oh padahal hadisnya sama, tapi kok uriannya sangat apa? Sangat beda. Nah itu gurumu nggak punya silsilah, jadi apa? Uriannya begitu. Itu nggak ada yang marah itu. Waktu saya nerangin begini aja, saya bilang asbabul wurudnya celana cingkrang itu selain hadis, saya ceritakan. Tapi mereka mau ngambek nggak jadi. Sebetulnya asbabul wurudnya celana cingkrang itu begini. Dulu seorang kiai konflik dengan istrinya, marah-marahan. Karena apa? Kalau habis ceramah amplopnya nggak dikasih semua, habis kultum. Akhirnya marah, begitu marah, suaminya, abinya itu beli celana buat lebaran itu. Pas sampai di rumah malam lebaran dipakai itu terlalu panjang. Saya jawabannya begitu, ngarang-ngarang aja, begitu panjang, terlalu panjang. Suaminya bilang, Umi, kalau lo potong 5 cm. Kata istrinya, enggak mau. Orang istrinya lagi lapor, nggak mau, istrinya disuruh sama suami. Akhirnya nyuruh anak yang pertama, nggak mau juga, nggak bisa Bi, saya mau ikut keliling takbiran, jadi nggak bisa. Anak perempuan nggak mau juga, capek habis, soalnya habis
membantu bikin kue ibu, jadi nggak ada yang mau. Pas malam-malam bangun jam 12 dipotong 5 cm, bilang sama kiainya itu dijahit sendiri, taruh di lemari. Jam 2 istrinya bangun, Allah tadi itu saya disuruh sama suami kok nggak apa, nggak nurut. Akhirnya jam 2 gunting lagi 5 cm, gunting dijahit lagi. Anak yang pertama pulang takbir keliling, motong lagi 5 apa? Anak perempuannya jam 4 motong lagi 5 cm, akhirnya jadi celana cingkrang RCTI itu. Oh, mereka setengah ngambek semua. Ustaz itu dalilnya dari mana? Saya bilang hadis saya. Kenapa? Jadi celana cingkrang itu bukan apa? Bukan masalah sunnah atau hadis itu. Memang kalau yang hadis kan cuma di atas mata kaki. Ini kan ada yang sampai apa? Di atas sekali tuh kayak Petruk kalau pakai apa? Nah itu mereka nggak marah. Saya menggunakan logika yang kadang-kadang supaya mereka itu jangan marah aja, akur aja, akur. Nah saya bilang sama jamaah saya, waktu itu ada yang Ustaz saya doa takziah kok nggak boleh sama mereka, nggak boleh didoain itu kan doanya nggak sampai, disumpahin. Kalau nggak boleh didoain, disumpahin. Saya pernah itu nyumpahin orang meninggal karena begitu lagi doa tangannya nggak boleh. Ustaz mau doa, sumpahin yang mudah-mudahan bapakmu masuk neraka, turunannya mudah-mudahan menjadi orang-orang yang sesat. Sumpah marah, Ustaz jangan didoain. Nggak usah marah, nggak sampai. Kan tadi bilang doanya nggak sampai, ya saya sumpahin. Jangan marah, orang nggak sampai kok besoknya nangis minta maaf. Itu namanya mantek logika, itu filsafat digunakan supaya mereka jangan pada marah, supaya mengerti. Saya itu bahasa di dalam hadis itu kebetulan ada hadis begini. Kenapa dalam bahasa Arab hadis ada wayusanu, wayundabu, wayustahabu? Itu santri harus ngerti itu maksudnya. Apalagi Ro'i Surya. Ro'i Surya gitu ya. Malfarku, mustalah hadis kan ada. Bedanya yustahabu, wayusanu, dan wayundabu. Itu beda. Dalam bahasa Arabnya disunahkan semua. Lah, memelihara jenggot itu bukan wayusanu, wayustahabu. Biar paham, ngerti. Bedanya kalau wayusanu itu apa? Oh ini ya dia itu wayusanu. Baca Quran, membaca ta'awud, wayusanu. Puasa Senin Kemis, wayusanu. Tapi pakai minyak wangi, berjenggot itu wayustahabu. Disunahkan tetapi terikat dengan orang yang menikmatinya. Pakai minyak wangi itu wayustahabu, pakai minyak wangi. Tapi kan yang menikmati bukan saya. Kalau istri saya bilang, Mas minyak wanginya nggak enak, ya kita harus berhenti. Oh, jangan terus, ini kan sunnah, bukan sunnah wayustahabu. Cari minyak wanginya yang orang lain yang mencium itu. Lah jenggot itu wayustahabu. Kalau istrinya boleh. Nah istri saya, kebetulan jenggot saya ini nggak bagus. Kalau dipanjangin, istri saya kalau mau saya cium dia nolak. Kenapa? Ingat kambing Jawa. Jadi memelihara jenggot itu kalau istri kita setuju senang nggak apa-apa. Tapi kalau istri saya, Mas nggak usah jenggot belakangnya, ya nggak apa-apa. Nabi itu, ini kan ada sejarahnya, coba lihat di hadis Muslim itu banyak diceritakan. Nabi kalau mau gilir ke istrinya Nabi yang satu, Hafsah namanya, itu nggak suka jenggot, nggak suka kumis, dipotong dulu. Karena apa? Mau gilir, ini kan banyak tidak adil. Itu makanya wayustahabu. Nggak usah panjang-panjang wayustahabu. Kan sampai di mana bisa? Enggak, yang ulama NU itu. Ya, yang kedua jam 10. NU itu berpijak kepada nahdlatul ibadah, harakatul ibadah. Kita harus yang mengisi masjid harusnya orang NU dong. Yang azan harus orang NU. Memang kadang-kadang para alim, para ulama itu sudut pandangnya kan lebih jauh. Sementara orang awam itu kadang-kadang melihat pandangan cuma dohirnya saja. Kalau ulama, apalagi Gus Dur itu kan udah melampaui zamannya.
sehingga kalau setiap ngomong disangkanya itu omongannya pelin-pelan gitu. Tetapi oleh terbukti ulama, ahli hikmah, ahli ma'rifah itu kadang-kadang sudut pandangnya berbeda dengan orang awam. Kiai beda dengan sudut pandang santri. Ini contoh ini sudut pandang ini. Jadi ada kiai waktu itu punya burung beo, itu burung beonya udah bagus banget ngocehnya. Kalau habis subuh oleh kiai itu mau ke masjid, pulang dari masjid, assalamualaikum, subhanallah, Allahu akbar. Itu burung beo kalau habis subuh langsung assalamualaikum, subhanallah, alhamdulillah. Kalau jam 9 kiainya lagi ngajar, oleh pembantunya diajarin lain, bego, brengsek, setan. Nah, kalau jam 9 tuh beo ngocehnya ganti, brengsek, setan. Itu burung beo, apa yang ngajarin aja. Nah, satu saat, karena kalau pagi bagus, kalau siang itu nggak bagus, kemudian kata sebuah istrinya bilang, Abi, cobalah dijual aja Pak burung beo. Karena apa? Banyak yang komplain, kemarin ada tamu ke sini, assalamualaikum, dijawabnya brengsek. Jadi dijual aja deh. Nah terus, ya daripada nanti banyak fitnah gitu. Akhirnya lewat internet, lewat Facebooknya satu gitu, ditawarkan burung beo. Itu kalau zaman dulu kira-kira begitu ditawarkan. Akhirnya ada yang datang, Cina datang. Pak Kiai, saya berani nih 20 juta. Katanya bisa ngoceh yang bagus, bisa ngoceh yang baik. Iya. Contohnya gimana Pak Kiai? Ini lihat nih. Kaki kirinya kebetulan dikasih rantai. Kalau kaki kanan saya tarik, dia ngocehnya subhanallah, alhamdulillah. Kalau kaki kirinya ditarik, lihat nih, bego, brengsek. Tuh bisa kan dua-duanya. Akhirnya, wah ini bagus nih Pak Kiai, ada multifungsi. Akhirnya kata Cinanya itu, Kiai, kalau ditarik dua-duanya bunyinya apa? Ngocehnya. Kiai nggak bisa jawab. Ada pertanyaan, aduh, pertanyaannya kok saya belum pernah mengajarkan ditarik dua-duanya itu. Nah tapi kiainya pusing, burung beonya malah yang jawab itu. Jatuh bego, begitu. Jadi kadang-kadang kiai juga kalah sama apa? Sama burung baru assalamualaikum 2 juta. Bisa Pancasila 3 juta. Guru bisa tahlil 30.000. Kalah sama burung beo. Kalah. Nah, kemudian burung beo ini akhirnya diterkam oleh kucing karena lupa kiainya menutup, nggak jadi dijual, mati. Tapi kiai melihat ketika diterkam oleh kucing, burung beo ini nggak bisa ngoceh subhanallah, Allahu akbar atau bahasa-bahasa yang jelek, malah dia bisa cuma mati. Burung beo diterkam oleh kucing. Semenjak itu kiai nggak ngimamin ke masjid, nggak ngajar santri beberapa bulan. Akhirnya santri rapat mengusulkan bagaimana kalau kita mengganti burungnya Pak Kiai, cari yang lebih mahal, lebih bagus. Ini Pak Kiai dapat, asal Pak Kiai ngajar kami kembali, kata santrinya. Asal Pak Kiai jadi imam di masjid lagi. Kata Kiai, emang kenapa? Kan Pak Kiai kan sedih kan almarhum mati, burung beo almarhum. Emang kenapa? Kok Pak Kiai nggak ngajar, Pak Kiai nggak ngimamin? Kata apa? Kata Pak Kiai, begini, Anda itu salah kalian itu. Melihat saya, disangkanya saya nggak sholat, nggak ngimamin, nggak ngajar ngaji, disangkanya saya ingat sedih burung beo saya mati. Bukan itu yang saya sedih. Sekarang saya lagi muhasabah, bagaimana beo itu yang tadinya bisa ngoceh, yang tadinya ngocehnya bagus, diterkam oleh burung, oleh kucing, kok nggak bisa zikir. Saya lagi berpikir, saya ini ngajar ngaji, ceramah bisa, tahlil lancar, istighosah lancar, apakah nanti masih bisa ketika Israel menerkam saya? Jangan-jangan seperti burung itu. Jadi jangan berlaku dulu. Para ustaz mendapat ahli zikir bisa kan udah husnul apa? Siapa tahu Israel datang cuma nggak bisa ngomong. Inilah itu yang zikir aja nggak bisa, apalagi yang membid'ahkan apa? Zikir.
zikir, jadi yang zikir, kiai sedih begitu kata santri, oh gitu ya. Ya udah kalau gitu burungnya saya lepasin aja ke kiai. Dikira lagi mikirin. Yang terakhir, Nahdlatul Ulama. Bijakannya adalah tadi yang pertama Nahdlatul Dakwah, Nahdlatul Ibadah. Yang ketiga adalah Nahdlatul Siyasah. Bagaimanapun NU dilahirkan, NU terus bermuktamar, dan kita kaum Nahdliyin ini walaupun bukan politikus tapi jangan buka politik, karena NU selalu terlibat dalam hal-hal yang menyangkut politik, baik politik, agama, masyarakat, bangsa, bahkan negara. Oleh karena itu sekarang alhamdulillah ada 6 menteri, itu termasuk orang NU semua. Ketua DPR ya walaupun itu NU-nya ini ya lumayan, kalau pidato wow muafik terus itu, Kang Marzuki itu ketua, ibunya ketua muslimat itu, hafal Quran, punya pesantren di Lampung, di Palembang itu takfir. Jadi semua pejabat-pejabat. Jadi bapak-bapak pengurus NU, walaupun umpamanya kita nggak tertarik sama politik, minimal jangan buta tentang politik. Tapi NU memperbolehkan kadernya jadi camat, jadi bupati, wali kota maupun jadi gubernur, asal ada yang milih. Asal ada yang milih aja boleh, kalau itu bersaing, tetapi tetap harus bisa mewarnai ke-NU-an, karena NU adalah Nahdlatul Siyasah, pergerakan dalam politik. Sebelum merdeka dilibatkan untuk merebut kemerdekaan, mau persiapan kemerdekaan NU tokohnya dilibatkan, tahun kemerdekaan NU tokoh-tokohnya dilibatkan, ketika partai baru dibikin NU dilibatkan, ketika ada Gestapo NU dilibatkan, terus zaman Orde Lama, Orde Baru NU selalu tampil tokohnya di depan, bahkan terakhir Orde Reformasi tokoh-tokoh NU banyak yang muncul. Mudah-mudahan pengurus-pengurus ranting, pengurus-pengurus MBC nanti karirnya akan naik terus. Mudah-mudahan ya minimal ya camat lah, kalau mati ya apa, minimal ya itu. Terus jangan malu, jangan sungkan menjadi pengurus NU. Siapkan segala ilmu pengetahuannya dan jangan lupa tulus dan ikhlas. Karena kalau sudah menjadi pengurus NU gampang nanti enak bapak-bapak itu ya. Kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir nggak usah dijawab. Kalau dijawab satu nanti nanya lagi. Saya kasih tahu kata Kang Said ini, kalau ditanya mungkar nakir nanti marah buka jawabnya rombongan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Malaikat langsung apa? Apalagi nanti bilang begini aja, rombongannya Gus Dur. Soalnya nanti kalau marah buka siapa Tuhanmu? Allah. Nanya lagi. Dijawab yang kedua, nanya lagi, kelamaan. Jadi begitu ya, nanti kalau meninggal ya, buka rombongan NU Gus Dur. Buktinya mana? Saya punya almanak ada. Saya kira begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Ini soalnya rombongan tadi suruh sambutan, malah suruh di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf sekali lagi, saya mohon pamit untuk segera ke Ciganjur untuk menghadiri haul Gus Dur, dan insya Allah lusa ke Jombang ada PSP dan sebagainya. Ini tadi beritanya terakhir, makanya sudah macet total di Ciganjur dan tokoh-tokoh nasional sudah memenuhi semua. Terima kasih dan selamat berjuang kepada pengurus-pengurus ranting, anak ranting dan MBC. Mudah-mudahan NU di Cipayung semakin berkembang dan semakin sehat. Amin. Mohon maaf ada hal-hal yang kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Jazakumullah dan menjaga kepada guru kita dari Haji Ahmad Zahari atas pencerahannya tentang ke-NU-an. Mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan kehidupan kita baik sebagai Nahdlatul Dakwah, Nahdlatul Ibadah maupun Nahdlatul Siyasah, sehingga kita bisa mewarnai kehidupan di masyarakat kita nanti. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Sohibuddin Rais agar majelis
kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi acara kita dari awal sampai akhir dapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa-apa yang kita niatkan Allah balaskan dengan kebahagiaan amin ya rabbal alamin. Selaku pengelola acara kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada pengurus masjid. Mohon berkenan untuk diambil gambar dulu ya. Hadirin yang saya hormati, dari panitia menyiapkan makan ya dari box ya, yang mau dimakan si monggo, yang mau dibawa pulang monggo, kami siapkan di luar. Mohon foto bersama dulu. Ustaz dua aja dulu pakai. Di samping jangan pulang dulu kan, monggo. Sudah ya. Nah dulu orang mau ambil gambar. Besok masuk ke YouTube. Iya. Tolong semua aja di depan bareng-bareng aja. Diri semua. Bisa muat. Kan nanti jadi mikir. Dulu langsung jadi banyaknya potong-potong. Potongannya fotonya dipotong-potong. Kelihatan semua tuh. Dulu dari sebelah sana. Masuk ke YouTube kalau saya yang ngambil gambar mah. Iya, percayalah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Gantian ya, bentar dulu ini. Saya ambil dulu. Saya mah gak usah. Kalau saya mah kan dibantu gambar. Iya, bisa nempelin sendiri fotonya. Monggo Ustaz. Pak, jangan Pak. Bahasanya nggak ada sih, nggak bisa gitu. Mas Ari, Saya Pak Ustaz. kok jauh sekali nih Ustaz, ambil. Dari pinggir Pak Haji. Hah? Enggak, kok jauh sekali, enggak kekecilan. Pak di samping yang makan dulu, makan Di bawah aja. Bungkus aja. Diunggah di YouTube tadi. Iya.
Mohon maaf ini. Ji, mohon maaf. Saya kalau nggak ada Pak Haji Agus sudah males saya. Beliau aja semangatnya. Udah ketemu langsung ya? Lah, udah kemana-mana. Udah. Udah kemana-mana sama beliau. Oh, saya baru tahu malah. Ayo. Iya, silakan Pak. Wah, sebelah sana. Lah. Kalau yang belum saya kamar mandi dulu dah. Ya boleh. Ya. Cukup lagi. Banyak kan? Alhamdulillah kita di Ayo, betul. Ya, Pak. Di rumah aja.